Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa tanggal 4 September tahun 2020, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 school. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada dua hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Schenk dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini. Dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang direstorasi adalah kita-kita, yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang berarti ini juga pesan buat kita semua. Bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now, itu sangat menyakitkan. Saya diproses, saya dibersihkan, saya dimurnikan, saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu.
Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga. Disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun. Sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam bangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia. Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan, dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa. Tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa, pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya! Kedepan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji
menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah. Kul termasuk di sini. Yang kedua, melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street
yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19 yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya! Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa, pujian, dan penyembahan terus berlanjut. Pasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin.
Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat, bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1. Suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan, katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyara bala 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 bala. Uriala bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang sesaat lamanya untuk merestorasi saudara, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, untuk menjadi pemenang, dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Oh ralabashikara. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.